ini orang, dia sudah merusak akhlaknya. Tapi sekarang di matanya Indah saya sampah. Semua omonganku tidak dihargai. Ibu Nursyah, aku harus akui putri ibu Indah Permatasari cantik. Amin. Umur berapa dia sekarang? Masuk 23. 23, cantik, putih, mulus. Amin. Memang aku harus akui cowok-cowok yang naik Lamborghini seperti saya inilah yang suka wanita cantik seperti itu. Pertanyaan saya sama ibu, saya dengar karena yang datang itu tidak bawa Lamborghini, yaitu Arie Kriting, ya katanya ibu tidak setuju pacarannya Indah Permatasari dengan Arie Kriting. Apa faktor materi atau juga memang saya lebih ganteng dari Arie Kriting juga? Apa karena faktor kegantengan? Apa faktor utama ibu tidak merestui Indah Permatasari dengan Arie Kriting? Kalau boleh saya ngomong ya? Ya silakan bebas. Silakan, Bu. Lihat ke sana Bu, gak apa-apa. Ya. Pertama dia datang di rumah saya. Terus? Pertama apa, Bu? Pertama dia datang di rumah saya 2017 akhir. Itu sudah hubungan atau baru awal? Oh belum, oke terus? Masih Teman lah ya? teman, masih sebatas teman syuting. Oke. Promo film Jomblo. Oke. Dia datang 1 kali, 2 kali, saya peluk dia. Oke. Yang ketiga kali saya sudah mulai Curiga? gelagat anakku ini. Bukan Gelagat dia. suka sama dia atau apa? Bukan, cara Indah sudah mulai ini ngomong yang tidak jelas, suka bohong sama saya. Oke. Misalnya bohong apa? Bohong. Kan selama belum ketemu sama orang ini tidak pernah bohongin ya, Nah. Oh begitu. Jadi Tidak kepribadiannya berubah. Ya, tidak pernah dia bohong, maksudnya Mami saya mau syuting di sini, tapi jangan Mami yang jemput katanya. Langsung saya bilang, ya Allah. Kenapa? Jangan mami yang jemput. Ya. Oke. Udah tahu lah maksudnya. Saya ya. Oke. Terus dia telepon papinya. Papi jangan suruh Mami yang jemput katanya. Oke. Subhanallah, ya Allah kenapa? Lama-lama saya selidiki, mulai akhir selesailah. Hari ke berapa itu saya selidiki lagi, minggu ke berapa itu datanglah si Kriting. Indah bilang, Mami Indah mau belajar gitar katanya. Belajar apa? Belajar gitar. Oke. Terus yang ajar gitar siapa sayang? Aku bilang gitu. Kak Arie katanya. Daripada anak saya yang keluar, ya boleh saya bilang. Arie yang datang ke rumah? Ya, boleh. Oke, terus? Ya, boleh Nak. Daripada Indah yang kemana-mana, mendingan orang itu datang ke sini. Ya. Pokoknya kelima kali dia datang itu. 5 kali datang sudah. Kelima kali dia datang, habis Isya pulangnya subuh. Hah? Kan kaget saya bilang. Memang ibu udah tidur? Iya saya tidak tidur itu semalaman karena saya bilang ini Indah ketawa ke orang. Sudah mulai saya. Sebentar dulu. Si cowok ini pulangnya subuh. Sementara ini habis Isya datang. Ya karena dia belajar gitar. Belajar gitar saya biarkan. Saya bilang sama adiknya Sinta jangan suruh duduk berdua karena saya sudah tahu. Jangan suruh duduk berdua di situ. Jagain gitu lah. Bertigalah. Oke. Karena ini Indah kan belum pernah bohong sama saya selama 20 tahun sebelum ketemu sama orang ini. Oke, sekarang sudah mulai bohong. Oke. Itu mereka sampai subuh itu ada di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu sampai Di ruang subuh? tamu sampai subuh. Kok beta amat? Itu dia, saya bilang enggak. Ibu nggak langsung tahu kalau udah begitu sudah ada cinta, Bu. Makanya saya tidak mau ngomong. Oh, kayak gue itu betah gue berjam-jam. Ya, saya tidak ngomong karena aku pikir, oh ini ada temannya. Ya. Tapi saya manusia, saya sebagai ibu, saya punya suami ada di situ. Loh kok datang Isya, kenapa sampai subuh? Dia tidak menghargai saya. Akhirnya besoknya, saya tidak ngomong lagi sama ini anak, saya tidak mau tegur, oh ini sudah salah. Berminggu-minggu saya... Itu tahun berapa itu? 2017 akhir. Dan sekarang masih hubungan masih lanjut? Terus bulan 1, bulan 2, 2018 saya selidiki 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak pernah sama rata.
Nggak pernah saya marah, 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga, saya langsung bilang, ya Allah anakku, jangan pergi ke begitu bohong nah. Mendingan kamu ngomong yang benar, pulang cepat nah. Mulai emosi dia. Ini saya kalau ngomong sama anak saya begini, karena itu anak enggak pernah sebegitu. Benar. Akhirnya karena ini anak sudah mulai enggak bagus, enggak beres, sudah saya minta begini, jangan nah, mami malu nah. Iya. Mami malu nah, jangan nah. Karena Indah itu panutan artis, setiap hari boleh dikata 5 waktu enggak ditinggalkan. Iya. Mengaji tidak tinggalkan, sholat tidak ditinggalkan, puasa Senin Kamis tidak ditinggalkan. Akhirnya dia marah langsung emosi. Apa maumu mami gitu? Astagfirullahaladzim. Benar nggak kalau papinya Indah nih justru memberikan restu? Yang ngomong akhir-akhir ini baru papinya kan orang sabar sedunia. Orang sabar. Sabar, Iya. pendiam, Diam. nggak bisa banyak ngomong dia. Jadi sekarang dia nggak bisa lagi mau berbuat apa karena ini si laki-laki ini Indah tidak bisa ada di rumah. Gak bisa ada di rumah? Nggak ada bisa di rumah. Segala cara, bagaimana caranya Indah itu disuruh keluar ke sana kemari, disuruh. Selama 2 tahun terakhir Indah tinggal di mana? Jarang pulang atau enggak? Baru sekarang kontrak di apartemen Kalibata. Oh, jadi sudah pindah rumah. Iya. Sebelumnya 2018 tahu nggak tinggal di mana? Alasannya selalu sama teman. Yang ibu duga apa? Ya, Yang ibu duga apakah dia sama si cowok ini? sama teman yang kalau saya curigai. Tapi kalau yang selalu dia bohong itu ya sudah jelas bohong. Banyak dia bohong sama saya. Tapi dengan caranya Indah itu kan Indah tidak sadar kalau dia jalan kemana. Oke, pertanyaan saya Bu. Ya. Faktor apa terutama ibu tidak setuju sama Ari Kriting? Apakah dia Ari Kriting profesinya apa? Stand up comedy. Stand up comedy. Artinya apa itu? Boleh dikatakan sejenis pelawak atau apa? Lawak lah. Apakah ibu tidak setuju punya mantu pelawak? Kan Mr. Bean bisa kaya raya. Saya tidak pernah bilang tidak mau sama orang. Saya Jadi tidak pernah. faktor apa ya? Apakah karena keritingnya, coklatnya atau apanya? Karena dia sudah merusak mental anak saya. Bagaimana ibu tahu dirusak? Orang jatuh cinta bagaimana? Begini, dia kan sholat dulu. Ya. Sekarang tidak sholat lagi. Dulu pegang Al-Quran, sekarang tidak lagi. 5 waktu selalu. Mengaji selalu. Puasa Senin Kamis dia selalu. Tapi sekarang selama ada ini orang, dia sudah merusak akhlaknya, otaknya, semua jiwa raganya. Dia bagaimana caranya merusak mental anak saya itu. Bu, kenapa ibu izinkan dia ngontrak di luar? Kan makin gak kekontrol ya? Begini, karena melihat keadaan ini Indah yang betul-betul ini Indah yang pendiam dulu sudah arogan ke saya. Jadi saya bilang biarlah dari jauh saya berdoa untuk dia demi kebaikan anak ini. Benar. Oke, pernah nggak diajak ngomong, ya mungkin kan gini ya Bu, namanya orang lagi bucin, budak cinta ya Bu ya, ketutup lah tuh semuanya ya. Kita juga dulu pernah lah begitu ya. Pernah nggak diajak ngomong hati ke hati antara perempuan sama perempuan, mama sama anak gitu Bu? Iya, pernah saya ngomong, sayang, boleh kamu suka sama siapapun, tapi dengan cara begini mami tidak suka. Selalu keluar pagi, pergi pagi, pulang sore. Kalau tidak syuting, pergi sore, pulang besok pagi. Seminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai 2019. Itu bukan 1 bulan, 2 bulan, selalu begitu. Saya minta sama Indah begini, jangan nak, malu Mami nak. Malu Mami nak, jangan begitu nak. Akhirnya yang keluar dari mulutnya Indah ke saya, apa mau Mami? Sampai dia cekar pinggan sama saya begini. Itu bukan Indah itu. Bukan Indah menurut saya. Itu kan semua begini. Tapi kan Bu, oke, bisa saja perilaku Indah berubah. Tapi belum tentu gara-gara pengaruh si pacarnya atau cowok itu. Sudah jelas dia, Om. Sudah jelas tidak ada teman lain. Tidak ada teman. Kan di tempat syuting banyak cowok ganteng. Tidak ada. Karena itu anak sebelum ketemu sama orang ini tidak mau berpacaran karena karirnya mau dia naik. Begitu. Saya tidak pernah larang berpacaran Om. Bang, saya tidak pernah melarang. Pas ketemu sama ini orang, dia liar.
Tidak pernah saya larang. Kalau misalnya nih Bu, misalnya, maaf, Ibu pernah nggak selain ngajak ngomong Indah, Ibu ngedeketin Arinya, ngajak ngomong Arinya? Saya pernah telepon. Saya telepon tidak diangkat sama dia. Berminggu-minggu selalu tiap hari berbulan-bulan sampai 2000 ini. Sampai papinya bilang, tolong papi telepon Indah. Dimatiin sama dia. Telepon si Iti Kuriting, dimatiin sama dia. Demi Allah, demi Rasul. Berminggu-minggu itu dilaksanakan. Sampai akhirnya saya suruh saudara semua telepon si Keriting itu. Diangkat, dikasih mati. Demi Allah, demi Rasul. Itu berminggu-minggu dilaksanakan sama dia. Tidak dibawa pulang. Karena saudaranya semua pada marah sama si Keriting ini, akhirnya dibawa pulanglah Indah. Begitu dibawa pulang, dia bilang, bukan saya yang ajak-ajak Indah keluar katanya. Tidak ada yang lain kecuali kamu. Saya bilang. Jangan ajak begitu anak saya tidak pernah keluar rumah. Kalau bukan kamu. Jadi Arinya sendiri pernah nggak datang ke Ibu dan ngobrol gitu? Bu, saya pengen ngajak keluar Indahnya. Tidak. Sebagai laki-laki lah gitu ya, Bang? Tidak ada sama sekali itikat baiknya. Pas tanggal 16 Agustus 2018 dia mau bawa lari anak saya ke Irian. Bawa kemana? Bawa lari ke Irian. Tanggal 16 Agustus. Dia beli tiket, saya sudah tahu 3 hari. Dikasih tahu sama papinya. Mami, itu Indah mau pergi di Irian katanya. Astagfirullahaladzim. Terus saya bilang, Sinta, minta beli tiket sama Indah. Saya bilang, ini si Sinta ini anak saya gadis. Karena besok ulang tahunnya dia. Mami, tidak mau saya katanya. Kan Sinta mau ulang tahun besok. Bagaimana caranya Mami ngomong deh supaya dia tidak, kan dia pergi sendiri. Dia mau kemana? Saya mau tunggu itikat baiknya si laki-laki ini minta izin gak ke saya. Tapi tidak Bang. Ya mungkin harusnya namanya laki-laki apapun. Tidak minta izin ke saya. Mau dimarahin gitu kan Bang. Tetap harus ngadu ke Mama. Oke, kalau pada akhirnya tiba-tiba si cowok ini melamar si Indah. Datang nih ke Mama nih. Datang ke baik-baik. Ibu, Ya. minta izin untuk dinikahin. Kalau dia berani suatu saat, Ibu bakal nolak atau gimana? Saya akan nolak karena dia tidak itikat baiknya dari awal. Coba kalau awalnya dia baik sama saya, barangkali masih berpikir panjang saya. Pesan Ibu ke putrimu Indah Permatasari apa nih? Suatu saat dia, apa pesanmu? Indah anakku, 20 tahun kamu belum ketemu sama orang itu. Kau menghargai saya ini sebagai ibumu. Sekarang di matamu, kau tidak merasakan bagaimana ini orang tuamu, kau tidak anggap lagi saya. Tidak ada. 20 tahun sebelum masuknya orang ini, saya disanjung, dihargai, dihormati sama dia. Saking bagusnya ini manusia ini. Saking dihargai sekali sama saya. Tapi sekarang di matanya Indah saya sampah. Semua omonganku tidak dihargai sama dia. Tidak ada lagi. Semua boleh dikata ini tanggal 24 Desember. Ya. Dia katai saya, dia bilang saya menyesal dilahirkan sama saya. Dia bilang ke kakaknya. Di situ saya bilang, ya Allah, ini manusia apa ini anakku atau bagaimana ini ya Allah. Karena ini Indah itu tidak sadar omongannya itu Bang. Kenapa sampai dia ngomong begitu? Padahal saya tidak pernah marah. Dari 2018 sampai sekarang saya tidak pernah marah sama anak saya. Kenapa sampai dibutakan cintanya sama itu orang? Kalau wajarlah kalau cinta, tapi ini kan tidak wajarnya saya dianggap apa ini Bang? Ya mudah-mudahan Indah kalau menyaksikan tayangan ini, ya kita sih nggak tahu ya secara pasti seperti apa duduk permasalahan antara dari awal Ari Keriting. Kebetulan aku juga berteman sama Ari dan ya mudah-mudahan Ari berjiwa besar ya, maksud dalam hal ini untuk bisa datang ke Mama paling nggak mau dimarahin kek, mau dimaki-maki kek, tapi you know as a gentleman datang aja ke mamanya bahwa bilang bahwa Ma, aku sayang banget sama anaknya Mami nih. Ya keadaanku seperti ini, perbedaan kami seperti ini. Saya yakin mungkin kalau misalnya kita berbicara dengan baik-baik pasti ada jalan. Pertanyaan saya buat Ibu, kalau misalnya nanti one day Ari datang kepada Ibu dan ternyata Indah berubah. Perilakunya berubah, jadi baik lagi. Tapi mereka masih tetap minta restu karena mereka saling mencintai. Saya akan diizinkan nggak sama Ibu? Itu dia Kamel, dengar-dengar Mas Arinya sendiri sudah pernah datang ke rumah ya Bu ya.
Dia datang itu ini dari tim ya? Iya. Oh, jadi Dia pernah datang, dipaksa. pernah menemui dan saat itu kabarnya kita juga pikirnya oh sudah selesai, sudah baik-baik saja gitu. Ternyata bagaimana Bu? Tidak. Saya tidak. Artinya si cowok itu belum pernah minta izin pacaran sama putrimu? Tidak pernah dia minta izin. Pada saat datang Pas akhir bulan kemarin baru dia datang karena dipaksa sama teman saya itu. Datang terus ngapain? Nah, datang saat tidak datang ngomong-ngomong. Tidak ngomong? Tidak ngomong-ngomong. Nggak ada dari dia, Bu, I love your daughter, saya cinta Tidak putriku. ngomong-ngomong. Ada juga? Tidak ngomong, cuma begini doang dia. Dia tidak ngomong. Misal Ya. Bu, misal nih Bang, misal Bang. Semua orang tua memang beginilah. Saya itu betapa hebatnya seorang putra dari pinggir Danau Toba menyekolahkan 3 anak ke sekolah jet set dunia malah. Seluruh sekolah internasional saya sekolahkan. Mimpi orang tua cuma satu. Nanti kalau nikah gua akan bangga. Kalau nikah saya sama Batak bakal datang semua marga-marga begini-begini. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang pacaran sama Batak. Dan pacarnya pun jet set juga. Akhirnya gua kadang-kadang, waduh anak semua maju kok gua jadi kesepian kalau Sabtu Minggu sama istri gitu loh. Karena anak ada yang sudah ke Bali, ada yang sudah di mana, ada yang ikut Lamborghini, itu. Jadi semua orang punya masalah masing-masing. Nah Kamel, kita bisa lihat nih sudut pandang nih. Kalau Kamel kan yang cakep dan cantik kan masih kecil nih. Mungkin kita belum ngomong panjang. Abang nih kan anaknya sudah dewasa. Iya. Ibu juga Mbak Indahnya sudah dewasa. Kan masing-masing punya rasa cinta Bang. Iya. Nah Abang kan tadi baru saja mengatakan bahwa namanya orang tua kita punya harapan. Gitu kan Bang ya. Iya. Tapi ternyata anak Abang tercinta ini ketiganya tidak sesuai dengan harapan Abang. Akhirnya dalam hati saya sudah berkesimpulan. Ini kesimpulan saya. Hidup ini cuma sementara, singkat. Ya biarkanlah mereka menikmati hidupnya. Asal jangan salah aja. Kalau menurut Abang Hotman, kebahagiaan anak itu kebahagiaan saya gitu ya. Ya. Jadi Abang nggak memaksakan nih sama 3 anak harus Batak. Saya tidak membayangkan lagi satu gedung semua orang Batak pakai bawa beras. Ya, karena saya pernah melihat konglomerat di mana putrinya kawin sama orang bule. Dan ternyata waktu dia kawinan cuma yang datang cuma ibunya si cowok ini cuma seorang janda sendirian gitu loh. Sementara kalau Batak yang pesta, keluarga dari besan kita itu bisa beratus-ratus datang. Ya, itulah kebanggaan orang tua. Betul. Kita kan tidak mengharapkan uang lagi dari anak. Gue udah kaya gitu loh. Luar biasa. Jadi Itu kalau loh. menurut Akhirnya gue Abang berkesimpulan, ya udahlah. Itu hidup dia, biarkanlah. Jadi mungkin nggak suatu saat ibu mengatakan, toh pada akhirnya semua orang akan menjalani hidup ini ada batasan waktu. Toh pada akhirnya orang harus menentukan, dialah yang menanggung resikonya. Ada nggak ibu yang mengatakan, ya udahlah, kalau memang kau itu kebahagiaan kamu, ya, I relakan. Ada kemungkinan nggak? Saya sebetulnya, ini kan sudah lama ini. Ya. Saya sudah, ya biarlah. Yang penting jangan dilihat sama saya, karena ini kan saya sudah bilang, ya, kalau dia yang marah, saya tidak mau, saya tidak mau terima. Tapi kalau memang dia memaksakan kehendak, ya sudah. Ya sudah, saya sudah bilang, ya sudah. Tapi sudah dalam arti hidupmu sanalah, jangan Ya campur sudah. lagi begitu. Ya gitu, sudahlah. Oh, kalau saya beda Bu, kalau saya ya kalau kau yang bahagia begitu ya tetap saya terima. Ya tapi walaupun hatiku agak kecewa tapi kalau kau happy saya akan happy gitu loh. Jadi itu tetap anak gitu Tetap ya Bang? anak. Tetap dirangkul. Ya. Kalau ibu kayaknya berat Kalau ya, Bu, menurut ya? saya begini, kalau dia baik dari awal, tidak mungkin saya begini. Tapi kesopan santunan tidak ada, tata keramanya tidak ada. Itikat baiknya, yang bikin indah begini itu dia. Coba kalau dia bikin, oh anakku selalu pulang, tidak begini. Mungkin akan beda ceritanya ya. Beda cerita. Kamel, Baiklah, ya. ini Abang udah mulai mendekat kepada Ibu. Ya. Sepertinya Abang kita berharap restu. Boleh kita break aja Kamel? Betul. Daripada Ibu Gua takutnya terbuai gini, ya. abang pengen berharap restu ibu supaya mau ngedeketin Indah. Betul. Taunya jangan-jangan makin dekat berdua ngobrol-ngobrol, jadi cinlok berdua. Jangan. Kalau gitu kita break dulu. Abang kan nggak bisa lihat yang penting. Jangan. Terus tadi Papi katanya, ibu, Papi tuh orangnya sabar banget Aduh. di rumah. Gak bisa Aduh. ngomong pendiam, Aduh. bahaya nih ya kan. Ya. Sebelah Boya Dara, Terminator. Jangan. Oke baiklah. Kalau ternyata di sini ada Ari Keriting, entah itu lewat telepon atau sudah kita hadirkan di sini, siapa tahu bisa menjadi ajang silaturahmi buat ibu ketemu. Ibu mau ketemu nggak? Tidak. Nggak mau Tapi ketemu? dari informasi yang kita dengar ke teman-teman tim, Ari
pengen ketemu sama ibu dan pengen minta maaf. Udah. Kita nggak tahu namanya hati orang tua, mungkin kalau dideketin batu aja kena air lama-lama tuh akan rapuh juga, akan lembut juga. Betul. Mudah-mudahan hatinya ibu terbuka, apapun yang terjadi di belakang kita mendoakan semoga kehadiran Ari Kriting di tempat ini bisa menjadi ajang silaturahmi. Ibu juga bisa menerima Ari juga dengan. Ini niatnya baik ya Kak? Niatnya yang penting Niatnya baik. Udah. Sambut sama-sama. Ya Bu ya, sabar ya Bu ya, jangan marah. Saya tidak. Enggak. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Jangan Bu, jangan pergi dulu, jangan walk out. Ibu sama saya kakak sebentar. Ibu kakak kasih tahu dulu deh kalau ibu Saya nggak nggak siap. mau. Kakak kasih tahu. Kan dulu. tadi kata ibu kan Ari nggak pernah datang, maksudnya nggak pernah ngomong baik-baik gitu. Ini Ari udah telepon, kita telepon dan Ari akan ngomong baik-baik sama ibu Bu. Maksudnya ibu bilang kan tadi nggak pernah mau dengan gentleman datang. Sudah terlambat. Ini kan 2 tahun lebih. Bu, tapi kan nggak ada kata terlambat Bu. Siapa tahu ini menjadi pintu yang baru, yang baik di tahun 2020 yang baru juga supaya ada hubungan. Ya udah gini aja deh. Kalau ibu memang nggak mau, ibu duduk dulu aja. Kamel Jangan aja walk deh. out. Ibu jangan. Ya, jangan Kamel walk aja out. yang temuin tolong. Saya yang panggil Ari. Semoga Ari mau. Sambut sama-sama nih dia di Hotman Paris Show. Ari Kriting. Silakan Ari. Yuri. Ari. Ada bohong itu. Ari ayo Ari. Oh, canda Bu. Kebiasaan lo. Kerja kebiasaan lo. Duduk dulu, duduk. Ya orang kebiasaan nih. Ari lu gimana sih? Lo kemana lo? Sini. Sini. Biasa gue tarik kan rambut lo ya. Duduk. Bu, Sabar. emang nih orang bukan cuma sama ibu doang bermasalah. Anak makeup di sini 3 kali udah mau minta berhenti semua. Catokan pada rusak sama rambutnya dia Bu. Emang kurang ajar nih orang nih Bu. Sabar ya, sabar. Kamera siapa yang megang? Bodoh amat, kamera gak ada urusan. Ini orang tua sedih gara-gara lo. Ari Kriting, kenapa kamu gak mau menemui calon mertua kamu? Ibu kayaknya udah males ya. Ibu tiap ngeliat orang yang keriting gondok ya udah mau gedek aja bawaannya. Enggak lah. Kalau sifat dia dengan orang itu jauh. Jauh ya? Waduh. Kok ibu bisa Tahu dari mana ibu? Saya itu ketemu sama orang pertama, saya tidak punya ilmu, tapi kalau dilihat Intuisi seorang ya, ibu. kalau saya sudah lihat dari awal itu sudah. Jadi kalau misalnya, ini kita nggak pernah tahu jodoh. Kalau misalnya Ari Kriting putus sama Indah Dewi Pertiwi, Indah Dewi Pertiwi, Indah Permatasari ya. Misalnya putus nih, kita bukan ngedoain misalnya. Datanglah ini. Datanglah. Sebentar penonton, Ibu, kita itu kalau dari Ari Kriting, masa dari Akil balik? Justru ini bagus. Kalau misalnya putus misalnya nih Bu, kita bukan ngedoain. Putus sama Ari Kriting, datang tiba-tiba Ari kucing ke situ. Apakah Ibu kira-kira mau? Kalau dia model begini juga, apa Ibu trauma sekarang sama yang keriting-keriting gini atau boleh aja? Enggak. Baik, Kalau menurut saya itu orangnya karena ini si keriting ini sudah betul-betul muak menurut saya, bukan lagi bagaimana. Jadi Indah sebenarnya sama siapa aja yang penting hatinya baik. Yang penting hatinya baik, yang penting jalannya bagus. Iya. Nah, kalau anakku minta, tante saya mau bawa kemana nih ini satu hari ini. Atau tante minta tolong ini saya malam minggu sama Indah. Itu harus Itu yang harus dilakukan. Tapi mohon maaf kamera, mohon maaf Bang. Kok perasaan dari tadi nggak ada ngambil ke sini sama sekali? Ada nih di kamera ini. Aduh. Berarti gini. Mohon maaf ya kamera. Mohon maaf semua penonton. Mohon maaf juga Ibu. Kesimpulannya adalah Ibu setuju dan Bang, Lamborghini Anda kalah sama kameramen Bang. Tadi waktu nanya Abang bagaimana Ibu ragu-ragu. Begitu yang ini Ibu setuju. Sorry coy, kalah coy. Sama yang ini coy, bagaimana perasaannya? Anda kalah sama Abang yang ini, bagaimana Abang? Oh, belum tahu buaya darat. Hanya cara. Nggak tahu buaya darat. Mohon maaf, supaya acara juga semakin kondusif, takutnya rating share langsung ngedrop. Lu boleh kembali nggak ke tempat lu? Boleh kembali. Udah cukup lu di sini. Tepuk tangan buat Ari kucing. Kan Ibu yang Tapi bener loh,
Gue pikir dari jauh bener-bener mirip banget sama Ari Keriting loh. Kan ibu yang undang tadi, Bu. Enggak, maksudnya jadi orang takutnya ibu trauma gitu loh ngeliat yang keriting-keriting begitu. Nah, Bu, sekarang misalnya nih, Mbak Indah ngomong sama ibu, Mas Ari ngomong sama ibu. Mbak Indah bilang pokoknya saya cinta sama Mas Ari langsung zep, berubah. Berubah total. Seperti yang ibu angankan. Sudah terlambat. Sudah. Oke, tadi ibu udah bilang pesan untuk anak ibu. Sekarang pesan ibu mau ngomong apa buat Ari Keriting? Enggak mau. Nggak mau sama sekali juga. Komen, ya? Ngomong juga nggak mau. Kan? Baiklah. Ari, mudah-mudahan Ari menyaksikan tayangan ini. Ari juga punya I don't know, wisdom, kebijaksanaan yang terbaik supaya kalaupun kalian mau melangkah kepada hubungan yang lebih serius, kalau gue sih cuma kasih masukan satu aja kalau boleh. Restu orang tua tuh besar banget pengaruhnya untuk kita ntar mengharungi rumah tangga. Ya, mudah-mudahan ada jalan keluar ya.